Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gali Ramadhani, NIM 180811020. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan Total Quality Management atau TQM pada perusahaan PT Citra Abadi Sejati. Penerapan TQM pada perusahaan ini memang tidak langsung dilakukan secara sekaligus, akan tapi bertahap setiap tahunnya, demi melakukan perbaikan dan peningkatan yang berkesinambungan. Strategi ini terus dilakukan untuk menciptakan kualitas produk yang terbaik untuk para pelanggan dan menciptakan daya saing perusahaan agar lebih dikenal di dunia Jerman internasional berdasarkan 10 pilar TQM. PT Citra Abadi Sejati telah melakukan usaha ini dengan sebaik mungkin. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak ada pelanggan, tidak ada pendapatan, dan tentu tidak akan ada kegiatan produksi pada perusahaan. Hal ini juga yang menjadikan PT Citra Abadi Sejati sangat memperhatikan keinginan pelanggannya, karena perusahaan ini bersifat bisnis to bisnis. Tentu saja tidak bisa mengabaikan pelanggannya dan membuat produk dengan keinginan sepihak. Koordinasi dengan pelanggan sangat penting untuk mencapai kesepakatan dan kepuasan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan pun tidak hanya bertemu, membuat kesepakatan, membuat produk, transaksi jual beli, lalu produk selesai. Dan begitu saja. Akan tapi untuk bisnis jangka panjang yang dapat memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak selama menjalin kerjasama. Lalu untuk memberikan kepuasan lebih kepada konsumen, produk dengan kualitas terbaik diberikan baik berupa bahan baku maupun proses dalam pembuatan produk tersebut hingga sampai kepada pelanggan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan dalam melakukan pelayanan kepada pelanggan. Yang pertama, menjalin hubungan baik dengan para pelanggan, baik mereka bayar ketika mereka melakukan kunjungan ke Indonesia atau ketika mereka melakukan audit ke perusahaan. Yang kedua, menerima saran dan kritik dalam pembuatan produk yang baik, dalam bentuk gambaran, produk, atau fitur-fitur yang akan ditanamkan pada produk yang akan dibuat. Yang ketiga, memberikan produk dengan kualitas terbaik, karena perusahaan ini terkenal dengan kualitas produk yang dibuatnya. Maka, para pelanggan akan mendapatkan kualitas terbaik dari produk-produk yang dibuat dalam setiap komponen produknya. Yang keempat, memberikan ketepatan dalam pengiriman barang kepada pelanggan. Yang kelima, ketika barang yang tidak sesuai dengan persyaratan dari pelanggan atau buyer, perusahaan siap dengan penggantian. Yang terakhir, memberikan harga yang sesuai bagi para pelanggan yang setia. Terus yang kedua, obsesi terhadap kualitas. Kualitas merupakan hal utama dalam produk PT Citra Abadi Sejati. Lebih mengutamakan pelanggan yang menginginkan kualitas dibanding dengan jumlah yang banyak, tetapi harga murah dengan kualitas yang biasa saja. Oleh karena itu, dibandingkan penerima pesanan yang jumlahnya banyak tetapi mungkin harga yang murah, tentunya berimbas kepada kualitas yang biasa. Perusahaan ini lebih milih penerimaan pesanan yang memerlukan kualitas yang tinggi, yang merupakan unsur utama dalam produknya, meskipun jumlahnya tidak sebanyak pesanan yang sebelumnya. Jadi, obsesi terhadap kualitas terlihat jelas dalam perusahaan ini. Terus yang ketiga, pendekatan ilmiah. Dalam hal ini dilakukan melalui pertemuan dengan pelanggan atau buyer untuk mencapai kesepakatan dan pemecahan masalah berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Jadi, produk pengambilan keputusan tidak hanya dilakukan oleh sepihak, tetapi dimusyawarahkan berdasarkan fakta-fakta lapangan. Yang keempat, komitmen jangka panjang. PT Citra Abadi Sejati memiliki komitmen jangka panjang dalam menciptakan produk budaya perusahaan yang milik kualitas. Yang kelima, kerjasama tim atau teamwork. Tanpa ada kerjasama tim dalam perusahaan, tentu kegiatan perusahaan hanya akan sia-sia. Kerjasama dalam PT Citra Abadi Sejati sangat berpengaruh terhadap kualitas yang dihasilkan. Setiap departemen saling berintegrasi untuk membentuk kualitas yang terbaik. Tidak ada departemen yang lebih baik dari departemen yang lainnya. Yang ada, setiap departemen harus mendukung departemen yang lainnya agar terciptanya kenyamanan dalam bekerja dan tentunya menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Begitu juga dengan pihak luar seperti pemasok,
lembaga pemerintahan, dan masyarakat sekitar. Kerjasama dengan pihak luar sangat dijaga demi memperlancar kegiatan perusahaan. Yang keenam, memperbaiki sistem secara berkesinambungan. Hal ini merupakan hal yang selalu diperhatikan oleh PT Citra Abadi Sejati. Kesalahan yang fatal akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan para pelanggan. Yang ketujuh, pendidikan atau pelatihan. Setiap orang dalam PT Citra Abadi Sejati dituntut untuk terus belajar. Buktinya adalah pelatihan bagi setiap karyawan agar memiliki keterampilan yang lebih baik dan dapat bekerja secara profesional. Yang kedelapan, kebebasan yang terkendali. PT Citra Abadi Sejati memberikan karyawan akses untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Mereka dapat memberikan masukan atau pendapat yang dapat membangun perusahaan agar menjadi lebih baik. Meskipun tidak semua diberikan akses tersebut, akan tapi keputusan yang dibuat tidak hanya dilakukan oleh top manajemen saja, melainkan mengikut sertakan para bawahannya. Yang kesembilan, kesatuan tujuan. Dalam hal ini, PT Citra Abadi Sejati mengharuskan semua departemen memiliki kesatuan tujuan, yaitu menciptakan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Tanpa tujuan yang sama, antara departemen akan bekerja sesuai keinginannya masing-masing. Hal tersebut dilarang pada perusahaan ini. Yang ke-10, terakhir, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Karyawan pada PT Citra Abadi Sejati merupakan sesuatu yang berharga bagi perusahaan. Mereka merupakan bagian dari perusahaan juga. Oleh karena itu, saran dan kritik para karyawan sangat membantu untuk perbaikan yang lebih efektif. Karyawan pun diberdayakan seoptimal mungkin agar terciptanya kualitas SDM yang lebih baik dan memacu karyawan agar bekerja lebih baik. Perusahaan ini sangat memperhatikan para karyawan sehingga pada motivasi mereka untuk lebih giat bekerja. Cara yang dilakukan oleh PT Citra Abadi Sejati dalam memberdayakan karyawan antara lain pemenuhan hak karyawan, menjaga keselamatan kerja dengan Jamstek, memberikan penghargaan bagi yang berprestasi, menyediakan waktu dan sumber daya yang mencukupi bagi karyawan dan dalam menyelesaikan pekerjaan. Alat dan teknik perbaikan kualitas yang digunakan oleh PT Citra Abadi Sejati. Dari sekian banyak teknik yang dikemukakan oleh para ahli, dalam beberapa alat yang digunakan untuk memperbaiki kualitas manajemen, yaitu yang pertama, brainstorming. Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas perusahaan, salah satu teknik yang digunakan dalam brainstorming adalah sebuah pertemuan atau meeting rutin setiap minggunya untuk menganalisis masalah dan mencari akar permasalahan untuk dicari solusinya. Dikarenakan setiap departemen berdekatan sehingga penggunaan teknik ini menjadi mudah untuk dilakukan. Yang kedua, flowchart. Pada PT Citra Abadi Sejati membuat working flowchart yang digunakan untuk memonitoring proses produksi sehingga ketika ada suatu masalah dalam prosesnya dapat dilakukan dengan langsung prosesnya dilakukan ditindaklanjuti pada bagian selanjutnya. Yang ketiga adalah cause and effect diagram. Lalu digunakan juga cause and effect diagram untuk mencari sebab akibat dari permasalahan yang ada. Terus yang keempat adalah Pareto diagram. Pareto diagram juga digunakan untuk mengetahui keluhan yang disampaikan oleh para karyawan dan menentukan prioritas yang akan dianalisis sehingga dapat memusatkan perhatian pada permasalahan tersebut, seperti permasalahan toilet, lingkungan yang panas, keterlambatan material, jam kerja yang melebihi aturan yang ditentukan, atau bahkan masalah tentang masalah menu kantin yang membosankan. Manfaat yang diperoleh dari penerapan Total Quality Management atau TQM pada PT Citra Abadi Sejati. Penerapan Total Quality Management yang dilakukan oleh PT Citra Abadi Sejati tentu memberikan keuntungan atau manfaat yang banyak bagi perusahaan, konsumen, dan karyawan. Yang pertama, bagi perusahaan, adanya TQM memberikan manfaat dalam hal kualitas produk yang dihasilkan dan pelayanan yang diberikan dapat seoptimal mungkin. Kualitas yang diberikan tidak hanya dalam bentuk produk, tapi juga dalam proses pembuatannya. Ini merupakan salah satu cara tidak langsung PT Citra Abadi Sejati untuk memasarkan nama perusahaan di dunia Jerman internasional. Yang kedua adalah B. Staf PT Citra Abadi Sejati lebih
termotivasi karena merasa diperhatikan dan merasa bagian dari perusahaan. Terus produktivitas PT CTA Abadi Sejati juga meningkat berkat TKM. Para karyawan dapat memberikan hasil pekerjaan yang optimal. Dan biaya yang dikeluarkan oleh PT CTA Abadi Sejati juga menurun. Terus permasalahan yang tidak dalam lingkungan PT CTA Abadi Sejati dapat diselesaikan dengan cepat. Ini karena setiap departemen saling mendukung departemen lainnya. Membantu terciptanya teamwork dalam setiap departemen. Berkat TKM, setiap departemen dapat bekerja sama untuk memberikan hasil pekerjaan yang terbaik. Terus, membuat PT Citra Abadi Sejati lebih sensitif terhadap kebutuhan pelanggan. Hal ini membuat kebutuhan pelanggan adalah nomor satu. Dan hubungan antara staf dan departemen yang berbeda pada PT Citra Abadi Sejati menjadi lebih mudah. Yang kedua, manfaat bagi pelanggan PT Citra Abadi Sejati. Manfaat bagi pelanggan sendiri, seluruh pelanggan atau buyer PT Citra Abadi Sejati lebih diperhatikan dan dijaga agar tidak memberikan pelayanan yang mengecewakan. Ya, terus tidak memiliki masalah dengan produk ataupun pelayanan yang diberikan oleh PT Citra Abadi Sejati. Karena penerapan TKM ini, pelanggan tidak banyak meminta perbaikan terhadap produk yang diberikan. Dan kepuasan pelanggan PT Citra Abadi Sejati terjamin. Ini terlihat dari setianya para pelanggan yang tetap bekerja sama dengan PT Citra Abadi Sejati. Meskipun banyak manfaat yang diberikan oleh Total Quality Management atau TQM kepada PT Citra Abadi Sejati, tidak menjadikan TQM mudah untuk diterapkan begitu saja. Banyak hambatan yang harus ditemui dalam pelaksanaannya. Hambatan yang ditemui oleh PT Citra Abadi Sejati adalah dalam penerapan Total Quality Management atau TQM pada PT Citra Abadi Sejati, tentu tidaklah mudah, butuh waktu untuk menyesuaikan setiap perubahan ke arah yang lebih baik. Tanpa ada kerja keras dan komitmen pada karyawannya, akan lebih menyulitkan atau bahkan membuat mustahil TQM untuk diterapkan. Terdapat banyak hambatan yang menjadikan TQM ini sulit untuk diterapkan. Yang pertama adalah kurangnya komitmen manajemen puncak. Masalah ini memang sering menjadi hambatan PT Citra Abadi Sejati dalam penerapan Total Quality Management atau TQM. Salah satu contoh adalah ketika karyawan membuat terjadi kerusakan atau alat-alat yang sulit digunakan dalam kegiatan perusahaan. Manajemen puncak pada Citra Abadi Sejati tidak terlalu sensitif terhadap masalah tersebut dan seringkali membiarkan kepada karyawan yang bersangkutan, terutama permasalahan yang melibatkan keuangan. Solusi yang biasa dilakukan yaitu berpikir kreatif dengan memperbaiki atau menggunakan akal agar mesin atau alat tersebut dapat beroperasi kembali. Yang kedua, kurangnya dukungan infrastruktur PT Citra Abadi Sejati untuk implementasi TQM. Meskipun infrastruktur terhadap PT Citra Abadi Sejati sudah cukup memadai, tetap saja terasa masih kurang dan butuh lebih baik dari yang sudah ada. Solusinya yaitu manfaatkan infrastruktur yang ada seoptimal mungkin. Yang ketiga, partial quality management. Meskipun TQM sudah terlihat penerapannya di segala departemen, PT Citra Abadi Sejati masih terlihat bersifat parsial yang berorientasi pada little quality, yaitu lebih ke dalam bidang produksi saja. Ini dapat dilihat dari penekanan untuk menghasilkan kualitas lebih sering terjadi pada departemen yang melakukan produksi langsung. Untuk mengatasi hal ini, hanya bisa dilakukan evaluasi pada tiap departemen. Yang keempat, kurangnya pengetahuan tentang konsep Total Quality Management atau TQM yang akan mempersulit karyawan yang berada dalam lingkungan PT Citra Abadi Sejati. Karena TQM merupakan sebuah filosofi yang tidak mudah untuk diterapkan. Berikut hasil analisis saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.